Cara berkabung yang dilarang. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun mencukur rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dan dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa di atas muka bumi. Binatang yang tahir dan najis. Janganlah engkau memakan apapun yang menjijikkan. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan: lembu, domba, dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkuku belah yang kukunya bersela panjang menjadi dua, dan mamamah biak di antara binatang boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang hanya mamamah biak atau yang berkuku belah dan bersela kukunya: unta, kelinci hutan, dan marmot. Sebab ketiganya itu memang mamamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Ketiganya itu najis bagimu. Babi juga najis bagimu, karena babi memang berkuku belah, tetapi tidak mamamah biak. Daging binatang-binatang itu jangan kamu makan atau sentuh bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan. Semuanya itu najis bagimu. Setiap burung yang tahir boleh kamu makan, tetapi yang berikut jangan kamu makan: burung raja wali, ering janggut, dan elang laut, elang merah, elang hitam, dan berbagai jenis burung dendang, berbagai jenis burung gagak, burung unta, burung hantu, camar, dan berbagai jenis elang sikap, burung pungguk, burung hantu besar, dan burung hantu putih, burung undan, burung ering, dan burung dendang air, burung ranggung, berbagai jenis bangau, maragai, dan kelelawar. Juga segala binatang mengeriap yang bersayap, itu pun najis bagimu, jangan dimakan. Segala burung yang tahir boleh kamu makan. Janganlah kamu makan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang di kotamu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Peraturan tentang persepuluhan. Haruslah engkau benar-benar menyisihkan 10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu setiap tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya berdiam di sana. Haruslah engkau makan 1/10 dari gandum, anggur, dan minyakmu, juga anak sulung lembu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Mungkin saja tatkala engkau diberkati Tuhan, jalan ke situ terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkut semuanya, karena tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Maka haruslah engkau menuangkannya dan membawa uang itu dalam tanganmu, lalu pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Belanjakanlah uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu atau kambing domba, untuk anggur atau minuman keras, atau apapun yang diingini hatimu. Lalu engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi di kotamu jangan kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama engkau. Pada akhir setiap 3 tahun, engkau harus membawa segala persepuluhan dari hasil tanahmu pada tahun itu dan menaruhnya di kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama engkau, akan datang bersama pendatang, anak yatim, dan janda di kotamu. Lalu mereka akan makan dan menjadi kenyang. Dengan demikian, Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala upaya tanganmu. Tahun penghapusan utang. Pada akhir setiap 7 tahun, engkau harus melakukan penghapusan utang.
Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah diumumkan penghapusan utang demi Tuhan. Engkau boleh menagih dari seorang asing, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Namun, tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang Dia janjikan kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika ada di antaramu orang miskin, salah seorang saudaramu di salah satu kotamu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menutup tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Sebaliknya, engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapapun yang diperlukan. Hati-hatilah, supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran durjana. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan utang, dan engkau bermata culas terhadap saudaramu yang miskin itu dan tidak memberikan apa-apa kepadanya. Ia akan berseru kepada Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah dengan berat hati apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, segala yang diupayakan tanganmu. Sebab orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila kepadamu dijual seorang saudaramu, baik laki-laki Ibrani atau perempuan Ibrani, ia akan bekerja padamu selama 6 tahun, dan pada tahun ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, janganlah melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus memberi bekal kepadanya dengan limpahnya, dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan kau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia menyayangi engkau dan keluargamu sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah alat tusuk dan menindik cuping telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa berat hati apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab selama 6 tahun ia telah bekerja padamu dengan bobot 2 kali upah buruh upahan. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Anak sulung ternak. Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembumu dan kambing dombamu haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah bekerja memakai anak sulung lembumu, dan janganlah menggunting bulu anak sulung dombamu. Di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan, engkau dan seisi rumahmu. Tetapi apabila ada cacatnya, timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Di dalam kotamu, engkau, baik orang najis maupun orang tahir, boleh memakannya, seperti daging kijang atau rusa.
Hanya saja darahnya jangan kau makan, melainkan haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. 3 hari raya utama. Peliharalah bulan Abib dengan merayakan Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sebagai kurban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya berdiam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. Selama 7 hari engkau harus makan roti tidak beragi, roti penderitaan itu, sebab dengan terburu-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Dengan demikian, seumur hidupmu engkau akan mengingat hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh wilayahmu selama 7 hari. Dari daging hewan yang kau sembelih pada petang hari pertama, janganlah ada yang dibiarkan tersisa sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan kurban Paskah di kota-kota yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, kecuali di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya berdiam. Di sanalah engkau harus mempersembahkan kurban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasak dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Esok paginya, engkau harus kembali ke kemahmu. Selama 6 hari, engkau harus makan roti tidak beragi. Pada hari ke-7, harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan pekerjaan apapun. 7 minggu harus kau hitung. Mulai dari waktu menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu dengan persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bersukarialah di hadapan Tuhan Allahmu, engkau beserta anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, orang Lewi yang di kotamu, juga pendatang, anak yatim, dan janda yang di tengah-tengahmu. Bersukarialah di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya berdiam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan lakukanlah ketetapan ini dengan setia. Hari raya pondok daun haruslah kau rayakan selama 7 hari. Sesudah engkau selesai mengumpulkan hasil dari tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, bersukarialah pada hari rayamu itu, engkau beserta anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, orang Lewi juga pendatang, anak yatim dan janda yang di kotamu. Selama 7 hari engkau harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala tuaianmu dan segala upaya tanganmu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan di tangannya sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Pengadilan yang benar. Hakim-hakim dan pengawas-pengawas haruslah kau angkat di semua kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus mengadili bangsa itu dengan keputusan yang benar. Janganlah memutarbalikkan keadilan dan janganlah memandang bulu. Jangan pula menerima suap, sebab suap membutakan mata orang bijaksana dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Keadilan, hanya keadilanlah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Berbagai larangan.
Janganlah kau pancangkan tiang kayu apapun sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala, karena hal itu dibenci oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah hal yang menjijikkan bagi Tuhan Allahmu.